Terdapat sebuah kepercayaan yang beredar turun-temurun berdasarkan penuturan dan dikisahkan dari generasi ke generasi tentang adanya suatu tabu bagi warga kampung Dinoyo untuk dapat menjalin hubungan dengan warga kampung Polowijen. Dengan mengadaptasi cerita rakyat Dinoyo dan Polowijen ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mempersembahkan Beksan Sandiwara virtual dengan tokoh Joko Lulo dan Ken Dedes di Taman Krida Budaya Jawa Timur, Selasa 18 Agustus 2020. Acara digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Event Malang Culture Disdikbud Kota Malang tersebut berjudul Ojo Ngomong Waton, Ngomong Nganggo Waton, yang berarti jangan sekali-sekali bicara, tetapi bicaralah sesuai sumber dan fakta yang benar. Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Zubaidah, inilah yang perlu kita budayakan dan lestarikan. Kepada siapa saja kita harus berbicara sesuai dengan sumber dan fakta yang benar. Sampai dengan pelaksanaan. Jadi harus betul-betul di-strength. Protokol kesehatan betul-betul dilakukan dan alhamdulillah sudah berjalan lancar. Semoga seterusnya tidak ada sesuatu. Tadi kan temanya Joko Lulo dalam membangun dan intinya juga yang disampaikan Pak Wali tadi, ojo ngomong waton tapi harus ngomong demam. Sesuai fakta. Jadi ya harus dengan fakta dan data. Beksan Sandiwara virtual ini melibatkan peserta dari PPST SDN Purwantoro 2, PPST SMPN 18, PPST SMAN 10, Sanggar Ngalam Bekso, Sanggar Putra Manggala, Sanggar Kudo Maruto, Dewan Kesenian Malang, serta Duta Budaya dan Museum. Hasil yang diharapkan oleh Zubaidah dari event ini yakni Kota Malang mempunyai keberagaman budaya yang timbul dari proses sedemikian rupa sehingga memiliki warisan budaya yang mengakar kuat turun-temurun yang tertuang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan direfleksikan ke dalam berbagai macam kesenian. Dikatakannya, cerita ini terdiri atas 6 segmen. Pengambilan gambar telah dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan Agustus. Episode lengkapnya dapat diakses di YouTube P&K TV Kota Malang. Wali Kota Malang Sutiaji turut mengapresiasi Beksan Sandiwara virtual ini. Dia menyatakan, pesan yang tersirat dalam Beksan Sandiwara virtual berjudul Ojo Ngomong Waton, Ngomong Nganggo Waton ini sangat penting untuk pembentukan karakter anak-anak. Bagi Sutiaji, pesan yang didapat yakni apabila kita membantu orang tidak perlu pamrih. Pesan-pesan inilah yang menurut dia perlu ditekankan untuk anak-anak. Dikatakannya, pembangunan karakter anak sangat efektif dengan cara memberikan cerita dalam bentuk visual ini. Dan meski masih dalam situasi pandemi, diharapkan tidak menutup keinginan dan semangat orang untuk berekspresi. Kita lihat selain itu saya kira mengangkat kisah-kisah rakyat itu saya kira mungkin perlu kita bangkitkan lagi. Kalau beberapa tahun yang lalu kita kan menjadi tuan rumah di acara-acara seni budaya ini. Gelaran kementerian dulu adalah Kementerian Pariwisata dan Budaya, ya, Kebudayaan dan Pariwisata yang masih bergabung di pariwisata. Kan kita pernah Panji itu ya, jadi kisah Panji dari beberapa episode yang dikomandani secara langsung oleh Pak Wardiman itu, Profesor Wardiman. Saya kira itu bagus, itu terus kita kembangkan. Terlebih improvisasi anak-anak tadi dengan virtual itu kan luar biasa. Saya lihat yang bergabung tadi penontonnya juga lumayan. Kalau tadi di Barcode itu teman foto kan sudah kelihatan. Jadi ada seri 1, 2, 3, 4 dan 5 yang tadi. Pengunjungnya lebih di atas 1000 ya. Akhirnya itu kan berarti bagus. Nah, artinya sesungguhnya di musim-musim COVID ini justru kreativitas kita semakin terbuka dan tertantang.
ini kan akhirnya kan awalnya kan tidak ada banyak yang lihat, hanya melihat di sini mungkin terbatas 200-300 orang. Tapi begitu pakai virtual dan itu kan ternyata banyak dan isinya saya kira yang bisa diambil. Selain tadi kelihatan bahwa kita sebagai orang yang punya, kan ada yang punya talent ya. Talentnya apa? Dia bisa membuat punya keahlian, membuat sumur ya, terus tapi kemanfaatannya untuk masyarakat dan pesannya kan ya bahwa kita kalau berbuat itu tidak usah pamrih itu ya, ingin membantu ansih, dan tentu nanti Tuhan yang ya, simbol itulah yang tadi sekiranya perlu ada penekanan ya, ada penekanan yang sehingga karena nih yang lihat semua kalangan umur mulai SD sampai dewasa, sehingga kalau bagi yang dewasa sudah bisa menarik kesimpulan. Adaptasi cerita ini mengisahkan bagaimana seharusnya kejujuran harus dijunjung tinggi. Bagaimana orang yang dipandang memiliki ilmu tinggi dan terkenal akan ilmunya, justru akan semakin memahami batasannya sendiri dan tidak suka melebih-lebihkan dirinya. Nilai moral yang diambil juga adalah bahwa keinginan untuk tampil lebih menonjol daripada yang lainnya terkadang membuat orang akan mengambil langkah-langkah yang ceroboh. Dalam sandiwara ini juga disebutkan bahwa kebohongan akan menyebabkan celaka, bukan hanya kepada diri sendiri namun juga bisa berakibat merugikan orang lain. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Berita selengkapnya langsung kunjungi jatimtimes.com ya. Terima kasih.